Zhao Zihui. Masakan pinggir jalan, bahan biasa, coba rasakan masakanku. Kamu gila? Makanan utama adalah kuai goreng, sayur 1 porsi. Sayur hijau atau bayam, pilih 1. Kalau begini, petugas ketertiban akan menangkapmu. Jadi cepat pesan. Sayur hijau. Digoreng biasa atau dengan bawang putih? Goreng biasa saja. Goreng biasa lebih menguji keahlian. Goreng biasa. Adonan minta tolong temanku yang oleni, isiannya aku sendiri yang bikin. 8 buah bakpao Shanghai. 5 menit lagi siap, bawa pulang untuk nenek cicipi. Pasti lebih enak dari yang dijual di warung kecil. Teman, Shanghai itu kota metropolitan internasional. Menjaga kebersihan kota tanggung jawab bersama. Kamu punya izin usaha? Aku tidak berjualan, pergi. Ini harus dilaporkan ke petugas ketertiban. Aku akan laporkan kamu. Kuai Teo sudah siap, cepat cicipi. Sayur hijau 3 menit lagi siap. Sebenarnya aku sukarela menemani nenek. Hari ini menerima uang 100 darimu, aku merasa tidak enak. Coba rasakan masakanku, kalau enak kita bicara kerjasama. Kalau tidak enak, uang 100 itu kita anggap lunas. Kamu juga tidak perlu merasa terbebani. Shutian. Datang, sial. Barusan lewat seorang pria, tolong hentikan dia. Dia sepertinya mau melaporkan ke petugas ketertiban. Petugas ketertiban sudah datang, cepat bungkus barang-barang, pergi. Sebentar lagi siap. Bercanda apa kamu masih masak? Barang-barang disita, tidak bisa lulus. Cepat. Di sana. Barang-barang disita tidak masalah, kalau ditangkap dianggap pencurian. 2 orang salah satunya mati, bukan urusanku. Cepat naik mobil. Pergi. Berhenti. Ayo. Duduk di sini. Ayo, selagi belum dingin. Cicipi. Ayo. Untukmu, ayo. Coba cicipi. Lihat bagaimana masakanku. Bagaimana? Lapar makan apa saja enak. Enak jadi makin lapar, makin makan makin lapar. Sayurnya kurang matang. Lumayan. Worth it nggak 100.000? Jelas nggak worth it. Masakan pinggir jalan mana segitu mahalnya? Terus worth it nggak buat kerja sama? Separuh hidupmu gini-gini aja. Gimana bisa? Ngegas pengen langsung eksekusi, nggak ada rencana sama sekali. Siapa tahu nanti nggak perlu ngegas lagi. Kenapa? Nanti semua urusan ikut rencana kamu dong. Aku belum setuju. Jangan dibebani. Aku nggak terbebani. Nah gitu dong, biar happy-happy aja. Lagi pula kalau kamu nggak ngelakuin, aku juga bakal ngelakuin. Masih panjang waktunya.
Siapa tahu suatu hari kamu gak tahan lihatnya, terus bantu. Paling gak aku dan Xiaozong nambah satu pelanggan tetap. Aku jarang ke toko. Toko sendiri. Toko siapa? Punya kamu, punya aku, punya kita semua. Lagi-lagi dibikin bingung. Cepetan makan. Ayo ke kantor Satpol PP. Ngapain? Nebeng barang, mereka udah masukin gudang. Kunci, pulang. Besok kita hancur. Gak separah itu. Aku nggak dapat ijazah gak apa-apa. Kamu? Tante pasti bakal marahin kamu habis-habisan. Jangan lupa ya Bak Pao, bawa pulang buat nenek. Cicipin juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Cantik. Kayak dibuat khusus buat dia. Cantik. Kamu jagoan banget. Keren banget cantik. Orang yang badan bagus, pakai apa aja cantik. Iya dong, lihat siapa istrinya. Ayo putar badan biar kita lihat. Cepetan putar. Putar-putar, lihat. Cantik kan? Gorgeous. Masih ada? Aku masih punya simpanan. Maksudmu simpanan? Cepetan keluarin. Ganti baju lagi. Aku kasih tahu, bakal bikin kamu silau. Aku tahu bagel slow. Ayo tirai dibuka. Gimana? Toko kamu masih punya model seperti ini ya? Cantik banget, orang Tionghoa nikah. Harusnya semeriah ini. Kamu bilang kalau pakai ini kayak habis makan. Terus nari-nari di alun-alun, seru banget kan? Aku rasa lumayan bagus. Dari tadi masuk langsung suka sama set ini. Kalau sudah mantap, ambil yang ini aja. Kakak Ling nggak senang ya? Nggak. Cuma agak deg-degan aja. Kapan Kak Tian pulang? Senin. Bukannya pernikahan hari Senin? Ayo. Nenek enak nggak? Enak banget, beli di mana? Bagus banget. Ini Sutian yang bikin. Masaknya enak banget. Enak banget. Coba lagi yang itu. Enak, kamu makan juga. Aku nggak makan, ini khusus buat nenek. Bukannya nenek mau makan bakso kuah?
Susan, Sia Oli. Kamu cari aku? Kerasin dikit, aku nggak dengar. lagi ngapain? Aku di Satpol PP. Satpol PP. Nggak apa-apa. Aku udah akrab sama saudaranya. Kalau nggak, barang 2000 juga nggak bakal dikembaliin. Ya udah 1000 ya 1000, aku telepon Da Oli. Kamu santai aja, tabrakan tadi siang 3000 aku yang bayarin. Habis. Ambil sendiri. Password. Kamu kan tahu ulang tahunku. Cepetan ambil barangnya, aku bentar lagi tutup. Datang. Kamu bilang, Kok kamu di Satpol PP? tadi siang masak 2 lauk di pinggir jalan, kompornya disita. Kenapa? Magang lulusan. Lah tadi Xiao Zhong bilang tabrakan? Siang tadi nabrak. Gak kena orang kan? Tidak ada. Aku meneleponmu 2 kali siang tadi, tapi sambunganmu selalu sibuk. Aku di rumah sakit. Rumah sakit. Menemani nenek, telepon diawasi, jadi sibuk. Nenek yang mana? Mengawasi siapa? Nenek orang lain, mengawasi aku. Susan, Mari kau. Bisa meledak, masih mau menelepon. Cepat pindahkan barang-barangnya. Ini kan belum meledak. Belum meledak, tidak ada yang meledak. Ledakan. Paman, aku ambilkan uangmu. Kamu hitung, 1, 2, 8, 8, lihat, pas. Ya panggil paman, pamanku. Pak Paman. Baiklah, cepat pindahkan barangnya. Paman datang, di mana? Susan. Kamu baik-baik saja? Apa yang meledak? Tidak ada yang meledak, aku sekarang sudah kembali ke sekolah. Susan, Kakak Li, kami baik-baik saja, sudah kembali ke sekolah. Cepat pindahkan, tiketnya sudah dapat. cepat pindahkan. Yang hari Senin, lusa. Jangan lupa pagi hari. Apa yang meledak? Tidak ada yang meledak. Tidak akan lupa, ketemu lu saya, tutup. Kasih aku punya, tutup. Kasih aku. Mereka sudah kembali ke sekolah, besok wisuda. Lagi tidak tahan meneleponnya? Dia tidak bilang akan kembali hari Senin. Berlebihan, San Gokong tidak bisa lari dari telapak tangan Buddha. Kamu tidur saja dengan tenang, tidak apa-apa. Aku naik dulu. Hei tai. Ayo, Ayo, 1, 2, 3 jalan. Paman, nanti pulang makan di rumah. Ambil yang kecil dulu, taruh yang besar di atas. Baik. Ayo, 1, 2 angkat. Sungguh melelahkan. Ayo. Sayur, kue tiaw, bakpao, enak tidak? Aku belum mencicipi sama sekali. Sao Zihui sudah mencicipi. Sudah, Enak? katanya dia lagi lapar. Setuju gabung. Gak setuju. Tunggu klaim asuransi 3000 keluar. Bawa faktur cari si pembawa sial itu. Mobil lu ada asuransi juga? Gue lebih teliti dari lu. Jia Xiao Duo kan kebetulan jual asuransi? Nanti asuransi pindah ke dia biar gampang. Tain, gue serius nih. Yurusin kita jengkon lebakin Joshua. Dia pembawa sial buat gue. Kalau ada dia, Zhao Zihui bisa muncul. Mimpi lagi. Tanpa mereka, kita berdua juga bisa. 2 cowok ngurusin beginian, yang ada malah mimpi buruk.
Seruput Sawi. Nggak kayak gini ceritanya. Sekarang udah ketemu. Rajin banget nih. Sebentar gue kirim ke email, lu print aja. Apaan tuh? Besok siang abis antar nenek. Sampai hari ini, kita berada di Jalan Zhejiang. Ketemu di toko Xia Olong Bao. Sebentar gue kabarin Sutian. Udah ngerti? Bahas sederhana dulu. Kebetulan ruko itu dekat sini. Iyalah, bisnis sampingan juga perlu. Siapa tahu rezeki dari mana? Di sini juga ada usaha kesel-keselan. Memang Sutian jago bikin lulu. Elvekian udah datang. Katanya bosnya bos yang di perusahaan lu. Dia bilang gitu, gue juga nggak tahu bener apa nggak. Baru masuk udah nanya kemana-mana. Sampai buka lemari pakaian lu, bilang nggak ada baju yang bagus, make up murahan. Nanya juga asal lu, hidup susah masih mau meraih bintang. Pasti lu bikin dia marah. Dia mantan istri Yan Ruozhou. Nggak heran. Gue udah putus sama Yan Ruozhou. Mereka mau rujuk lagi. Lu kan pernah dekat sama Yan Ruozhou. Sudahlah, udah lewat. Udah lewat masih dicari-cari, emang pantas dimaki. Lu makin dia? Aku bilang dia itu ratu surga, bisa juga dibilang pujian. Terus pujian apa yang kamu bilang? Jujur aja, penampilannya itu cuma kulit kendur dan daging tua. Kamu pakai baju kasar berdiri di sebelahnya. Pria juga gak bakal melirik dia. Apa aku bikin masalah buat kamu? Bantuin aku balas dendam. Aku aja gak sempat ngomong. Nanti masih banyak kesempatan. Setiap ketemu dia, kamu harus berani memakinya. Gak berani. Terus kerjaan yang kamu lakuin sekarang, bukan cita-citamu?
Sushin Penkan. Bangun, bangun. Lulus terus diusir, kamu masih aja tidur. Aku kagum sama kamu. Lulus. Bikin kaget. Pakai baju dulu, foto wisuda. Aku emang kayak emak-emak buat kalian. Aku cuciin, aku pakaikan lagi. Cepetan pakai baju, bangun, wisuda. Aku kasih tahu, lain kali jangan teriak-teriak, nyawa bisa copot. Niwa ke Kopa. Masih ada, lengkap semua. Sore ini di Jalan Zhejiang. Toko bak nomor 276, 4 orang semua datang. Saya apa lagi? Gak ada kamu. 4 orang. Sama si musuh bebuyutanmu dari Sichuan. C7. Beneran atau bohong? Kalian berdua ngomongin apa sih? Musuh bebuyutan Sichuan. Ajak aku dong, aku kok gak tahu apa-apa. Minum obat dulu deh, cepetan, jangan banyak bacot. Seperti biasa, hari ini penting banget. Anggap Jia Xiao Duo itu angin lalu. Kurang. Anggap dia seperti keluarga sendiri. Susah banget. Seberat apapun worth it. Zhao Zihui emang punya kemampuan atau enggak? Dia yang suruh kita datang, kita dengerin aja. Bakso Anda. Makasih, Xiao Duo. Daeng. Mereka mana? Sebentar lagi, nenek udah jantar. Dini banget. Ngapain ketawa? Ayo makan bakpao. Ini, aku bikin semalam dadakan. Wah, profesional banget. Tunggu, rapat pertama. Foto bersama harus disimpan buat nanti. Sebentar, kenapa pakai foto kamu? Kalau gitu pakai punya Ziwi aja. Ayah, Oke, pakai punyaku. Pak, tolong bantu kami foto bersama dong. Terima kasih. Oh. Ayo. foto dulu. Siap-siap. Deketin lagi ayo. Sudah semua. Rapat dimulai. Sambil makan bakpao sambil lihat bahan rapat. Kalian lihat dulu, setelah sepakat. Berdasarkan modal investasi awal, aku akan buat rencana 3 tahun ke depan. Rincian per minggu. Aku juga nggak ngerti buka restoran, paling cuma. Gaya operasi, rasa autentik, tempat bagus, pelayanan tulus. Sesekali kasih diskon atau hadiah. Lebih gencar, buka 24 jam. Urus perizinan dagang, pajak, kesehatan, pemadam kebakaran. Kirim bahan, tahu seluk-beluk, peralatan makan, meja kursi. Keluarga kamu buka restoran ya? Ngerti banget masih bilang gak ngerti. Maksudku itu semua nggak penting. Semua orang buka restoran juga serius. Ada yang 3 tahun buka cabang, 5 tahun go public. Ada nggak ya? Aku nggak tahu. Jadi fokusnya di luar restoran. Maksudnya? Lihat halaman 2. 2 bulan pertama, usahakan break even. Dapat pelanggan tetap di hari pertama bulan ketiga. Mulai survei dalam radius 3 km. Kebiasaan makan orang yang sering keluar, pola 7 hari seminggu. Selera, pola pendapatan, ini dikerjakan siang hari. Malamnya harus jelas. Pola untung rugi restoran lain dalam 3 km. Sekitar bulan ke-6. Restoran seharusnya sudah dapat pemasukan stabil. Pemegang saham nggak perlu keluar uang, restoran juga nggak butuh tambahan modal.
pakai keuntungan untuk investasi di restoran dalam 5 km yang penurunan omzet. Tapi jumlah pelanggan relatif stabil, beli saham kecil. Gagal nggak apa-apa, kerugian kecil, anggap belajar. Kalau berhasil, lanjutkan investasi, semua keuntungan restoran. Semua tidak disimpan, langsung diinvestasikan. Kita tidak berharap untung dari restoran kedua. Cuma perlu mereka ganti nama tokonya. Pakai nama kita. Akhir tahun pertama harus punya 2 toko. Bagus kan idenya? Perempuan Zhuge Liang. 3 tahun lagi aku jadi Liu Bei, kamu jadi Zhang Fei. Kenapa? Marah? Nggak marah, Sang Fei kok marah. Nggak marah, Dengerin gak sih? Jengger. Dia bilang jelas, setahun penuh. Kita berdua investasi, kerja gratis. Terus nggak dapat duit sepeser pun. 3 tahun nggak untung, hidup seadanya. Terus kerja buat apa? Kalau buat hidup namanya kerja, kalau buat ideal namanya berjuang. Target kalian ideal atau hidup? Tentu ideal. Kalau cuma buat hidup, aku udah balik ke Yancheng. Bisa lebih spesifik? Bakpao ini udah dingin, kenapa nggak dimakan? Sekarang kita bahas persentase saham. Xiao Zong. Kok bisa sampai segini? Kalau aku investasi, aku bilang kalau ya, paling banyak. Aku 30.000. Aku juga 10.000. Sadar-sadar, salah paham. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak ada hubungannya sama aku. Zhao Zihue temen aku. Dia juga nggak ada hubungannya sama kamu. Kok nggak ngerti? Kita nggak butuh 10.000 dia. Kita juga nggak butuh 10.000 kamu. Aku bisa usahain 12.000. Aku 13.000. Dapat duit dari mana segitu? Asuransi ibumu cair, duitnya cukup. Kalau kamu bukan perempuan, aku... Sudah aku hajar. Anggap aja aku laki-laki, siap? Kepapa, Eo Sutian. Bicarakan apa yang mau kamu bicarakan. Aku nggak mau ikut campur. Jangan pergi, belum selesai. Pura-pura marah, sebenarnya takut bayar. Aku takut bayar tagihan. Bercanda, tanya aja ke Sutian. Kapan aku pernah takut bayar tagihan? Nggak usah kembalian. Cukup nggak? Nanti kita pesan lagi. Xiao Duo, kalau kamu ngomong gini dia bisa meledak. Nggak bakal, aku tahu batasnya. Kita semua harus kerja sama nanti. Dibujuk dikit pasti baik lagi. Ayo pergi. Mau kemana? Sudah kenyang, jalan-jalan dulu. Belum makan. Makan bakpao. Makan. Itu, soal pembagian persentase sebenarnya sudah aku pikirkan. Kamu dapat saham gratis. 10%. Kamu kan masih harus kerja di kantor, kan? Nanti aku dan Xiao Zong yang akan kerja. Siapa bilang aku tetap kerja? Kalau sudah memutuskan, waktu pribadiku juga harus diatur. %15. Ulangi lagi. 15%. Cowok nggak sih? Oke. Nggak usah banyak bicara. Berapapun investasinya, dibagi rata 4 orang. Bisa nggak? Kayak cowok. Kamu tipe orang yang pasti sukses. Hari ini kita sepakati jumlah investasinya, lalu buat kontraknya. Ditandatangani 4 orang baru berlaku. Besok Senin aku mau urus investasi YDH. Cepat sekali. Kerjakan hari ini juga. Besok aku naik kereta cepat pulang ke Yancheng. Kontrakmu belum selesai, hari ini bisa ditandatangani? Kontrak sudah siap. Contoh kontrak saham untuk bisnis kuliner. Hanya jumlah investasi 4 pemegang saham. Dan persentase saham yang belum diisi. Setelah sepakat, cetak dan bisa ditandatangani. Ragu-ragu? Masih bisa mundur.
Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku takut kamu besok masuk kantor lalu menyesal. Aku ragu. Cepat cetak dan tanda tangan. Oke. Kalau begitu, panggil Xiaozong dan Xiao Duo masuk. Gak usah, nanti aku bilang ke mereka di pinggir jalan. Kalau gitu aku bilang ke Xiao Duo, kamu bilang ke Xiaozong. Oke. Tasnya dipakai. Lebih baik dimanfaatkan, di rumah juga cuma nganggur. Iya, Nanti aku bayar DP-nya. enggak mau. Besok pulang, bawa apa buat keluarga? Bawa apa? Ada siapa aja di rumah? Ibuku, pacarku. Oke, suruh Xiaozong dan Xiao Duo cetak kontraknya. Sebentar ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Nggak usah nanya. Kalau gitu aku bilang ke Xiao Duo dulu. Selesai sudah. Di flash disk ada kontrak, cetak terus isi nominal dan saham. Kamu keluar 10.000, aku 30.000. Dia Xiao Duo bebas mau keluar berapa? Kita berempat. Rata-rata 25% per orang. Setuju? Kamu kurang. Yang penting kompak. Itu berapa saham? Saham kecil, aku 10%, investasi 8.000. Sutian bilang bagi rata aja. Aku kan nggak ngapa-ngapain, kalau bagi rata nanti ada yang marah lagi. Serius deh. Udah jangan pusing, nanti kontrak dicetak aku tanda tangan aja. Kalian dapat 30%, aku 10%. Nggak perlu ngapa-ngapain, dapat julukan bos kecil, lumayan lah. Zhao Zihui dapat saham cuma-cuma. Tadi dia ngomong gitu, kamu ngerasa nggak? Ngerasa nggak? Sutian, Zihui mau kamu temenin ke toko perhiasan. Toko perhiasan? Iya dia bilang gitu, kontraknya nunggu dicetak dulu. Nanti aku telepon kalian. Sepeten G. Flash disknya ada di kamu ya? Aku sendiri ayah ke tempat sitak, Dada. Gimana kalau kamu sembunyi-sembunyi ubah kontraknya? Aku perwakilan Zhao Zihui. Di depan ada tempat cetak, aku tahu jalannya. Cepetan, takut sama aku ya? Pergi. Aku takut sama kamu. Toko ini lagi diskon beberapa waktu lalu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Sebentar. Maksud kamu apa? Tas ini aku mau, tapi nggak bisa bayar full sekaligus. Aku beliin sesuatu buat DP, kebetulan kamu lulus mau pulang. Bawain hadiah buat ibu dan pacar kamu. Tas ini buat kamu, aku kasih. Masuk, nanti aku beli kamu nggak suka lagi. Suka yang mana? Beli cincin dong. Kalung terlalu mahal, aku rugi. Rugi apa rugi? Ayo, ayo, ayo. Jangan pergi dong, orang tua suka cincin emas. Lihat, Ibuku punya. emas tidak pernah kebanyakan. Lagi pula, seumur hidupmu pernah beli cincin untuk ibumu? Pernah, Tidak. lulus pas saatnya. Pacar kamu suka yang polos atau yang mewah? Dia tidak terlalu polos juga tidak terlalu mewah. Lebih ke gaya Tiongkok. Kebetulan pasangan ini bergaya Tiongkok. Kamu tidak perlu beli untuknya. Beli untuk ibu, pacar tidak punya bisa tidak senang. Dia tidak akan tidak senang. Pacar kamu selalu nurut ya? Enggak juga. Sudah memilih? Toko sedang ada diskon. Diskon berapa? Maksimal diskon 2%. Cuma 2%? Harga emas internasional loh. Kalau begitu tolong keluarkan yang ini. Baik. Zhao Zihui. Sudah, kamu bisa keluar sekarang.
Bicarakan harganya. Terima kasih. Maaf, teman saya yang tadi di mana? Dia naik ke lantai 2, bagian berlian. Berlian? Betul. Bukannya sudah bilang tunggu di luar? Beli cincin berlian? Nggak mampu. Coba pakai saja dulu, cantik kan? Cuma batu biasa. Pakai saja bikin gatal hati. Cincin emas sudah dibeli? Ini, Aku pegang. jangan disentuh. Yang ini kurang cocok denganmu, cari yang lebih mahal. Yang ini juga mau ku coba. Sudah puas. Pakai seumur hidup pun tidak akan puas. Dalam rencanamu, kapan ada cincin berlian? 5-6 tahun lagi siapa yang tahu? Bukankah cincin berlian biasanya dibeli pria untuk wanita? Pria mana yang akan memberikan untukku? Lagi pula, kalau diberi pun aku tidak mau. Ini, cincinnya untukmu. Berapa harganya? Diskon 4% plus 2 kotak cincin kristal gratis. Lihat. Cantik sekali. Kotaknya pernah aku lihat di Baifu. Beli satu saja harganya 560 yuan. Dua sekaligus lebih murah 100 yuan. Aku untung. Total berapa? Dua cincin beratnya 7,8 gram, harga pasang 2.800 yuan. Setelah diskon dan pembuatan jadi 2.600 yuan. Faktur ada di dalam. Lagi nabung buka toko, masih beli barang mahal begini. Sebentar aku ambil uang untukmu. Siapa minta uangmu? Tas ini harganya 42.000. Sekarang aku sama sekali tidak akan beli. Setidaknya kau bikin aku bisa pakai beberapa tahun lebih cepat. Dua cincin 2.600 yuan itu uangmu ke atas. 3 bulan ke depan aku tidak ada uang untukmu. Setelah 3 bulan, setiap bulan aku kasih 1.000 yuan. Sampai lunas 42.000. Perlu hitung detail segitunya? Saudara sendiri pun harus jelas hitungannya. Nanti kalau bermusuhan tidak ada beban di hati. Iya. Lalu kapan kita akan bermusuhan? Siapa yang tahu? Kau bilang sendiri, dunia ini tidak pasti. Iya, 3 hari lalu aku bahkan belum kenal kamu. Jangan-jangan harus tanda tangan kontrak? Harus. Kalau begitu, kau bilang uangmu ke atas pakai cincin. Lebih harus tanda tangan. Jangan hitung bunga ya. Hitung atau tidak terserah kamu, kamu ini Zhuge Liang. Baiklah, ini taruh di tasku, goyang-goyang terus. Aku telepon Xiaozong dulu. Tanda tangan kontrak kerjasama yang paling penting. Kita baru sampai percetakan, si pembawa sial maksa jalan jauh. Kakiku sampai kaku. Setelah dicetak mau tanda tangan di mana? Bagaimana kalau di warung bakmi? Sambil makan bakmi. Oke. Di percetakan, bilang nanti tanda tangan di warung bakmi. Oke. Ayo,
temani aku ke satu tempat dulu. Aku mau lihat rumah. Lihat rumah? Mau beli rumah? Rencananya bayar uang muka dalam setahun. Lagi-lagi uang muka. Aku punya teman namanya Baozi, soalnya mukanya mirip. Kok aku rasa otak, hati, usus, dan perutmu isinya Baozi semua. Udah kebuka, bagian yang kosong isi sendiri ya. Oak, ngapain kamu di sini ganggu-ganggu? Gimana mau isi? Beneran? Cepetan isi. Minta maaf ke aku. APA? Dasar apa? Nggak minta maaf, nggak aku benerin mobil. Benerin mobil berapa? Aku rela nggak dapet 3.000. Berani ya? Kalau dapet 3.000, aku mau minta maaf 3.000 kali. Makanya aku bilang otakmu isinya cuma Baozi, telur busuk sama kucai. Aku Xiao Zhongping. Minta maaf. Aku pengen remes kamu kayak Baozi sekarang. Tulis Xiao Zhongbing. Kamu keluarin 10.000. Sutian keluarin 30.000. Kalian berdua total 40.000. Dapat 5%. Aku keluarin 8.000. Satu orang dapat 50% saham. Zhao Zihui kasih sahamnya ke aku. Dikasih ke kamu. Target hidupnya jadi eksekutif di perusahaan Fortune 500. Masa urusan kecil kayak gini dipikirin, tapi aku peduli. Jadi sebenarnya aku bosnya. Dapat 50% saham tapi nggak perlu kerja. Kalian berdua keluar duit banyak. Malah harus kerja keras buat aku, ngerti? Ada satu hal lagi yang mau aku jelasin. Dari investasiku ada 3.000. Itu uang buat mobilmu yang rusak. 5.000 lagi, itu komisi dari asuransi mamamu. Jadi sebenarnya 8.000 ini duitmu semua. Aku nggak keluar duit sepeser pun. Kalau nggak ada masalah, aku isi ya. Kamu berdiri, masalahnya gede banget. Lagi mau isi. Dari awal aku gak setuju kamu ikut. Jangan gerak. Ini semua konspirasi, ngapain sih? Kalau mau berantem, keluar. Aku lapor polisi. Kontrakku mana? Bangun-bangun. Kok gelap? Jangan-jangan komputernya kebakar? Bangun-bangun. Dia yang mulai duluan. Nggak ada orang, masuk cepat. Kok kayak maling gini sih? Udah siap dari tadi. Ayo ganti. Sini. Lihat. Ini meja makan keren kan? Ada lagi nih. Nona Xiao. Pertama kali bawa suami pas lihat rumah. Kali ini mau bayar uang muka kan? Ini bukan suamiku. Pacaran beda ya. Kami mau lihat-lihat dulu sendiri. Ngerti kok, sekarang pasangan muda. Banyak yang gak mau ditemenin pas lihat rumah. Duduk-duduk di sofa, tiduran di kasur. Mikir gimana hidup enak nanti ya. Udah bilang ini bukan suamiku. Ngobrol pelan-pelan aja. Dia bilang aku suamimu, bercanda apa?
Gimana? Rumahnya. Bagus kan? Dekorasinya kok agak mirip klub malam. Kamu pernah ke klub malam? Jangan bilang belum pernah. Aku suka. Mahal nggak? Properti bintang top 10 Shanghai mahal banget. Kamu kan biasanya hemat. Ngomongin rumah kok nggak realistis gini. Prosesnya harus susah, hasilnya harus gemilang. Satu kamar, gimana bisa gemilang? Dianceng rumah kami 2 lantai. 2 lantai dianceng digabung. Nggak nyampe harga 1 kamar di Shanghai. Furnitur ini termasuk harga rumah kan? Iya. Untungkan. Tapi kasurnya terlalu empuk. Nenekku suka kasur keras, jadi harus diganti. Nenek, Iya. Beli rumah terus ajak nenek tinggal. terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal di mana? Sini. Ikut aku. Aku kasih tahu rencanaku. Kasur bisa dilipat, siang ditaruh di balkon. Malamnya dibentang di ruang tamu. Studio jadi 2 kamar, udah lama kepikiran. Bukannya ada ayahmu? Ayahku jarang pulang. Kadang setahun sekali baru ketemu. Terharu gitu? Gila. Sebenarnya, kamu bisa nikah kan? Ngapain susah-susah sendiri? Wajahmu juga lumayan. Nikah terus tidur di kasur lipat? Siapa mau? Maksudku nikah biar suamimu yang beliin rumah. Bodoh. Tapi apa aku suka sama pria itu? Lumayanlah kayaknya. Kalau cuma biasa, mending tidur di kasur lipat sendiri. Kalau sangat suka, dia tidur di kasur lipat juga nggak masalah. Makanya ukuran ini pas banget. Nona Xiao. Kali ini puas? Semakin lama semakin puas. Bapak siapa? Nama saya Sutian. Rumah ini, Nona Xiao suka banget ya. Saya aja kasihan lihatnya. Kamu kasihan apanya? Aku nggak kasihan, kamu yang kasihan ya? Pelayan Sadapyut Hadaya, worth a coke. Oke, kita pertimbangkan lagi. Kasih waktu 5 menit. Oke, 10 menit. Gimana nih? Pasti bakal dimintain harga gila-gilaan. Duit mana ada? Nggak punya uang. Nggak punya uang tapi udah keliling rumah. Bahkan udah ratusan kali di mimpi. Sekarang aku kasihan. Kasihan sama aku. Kalau aku punya uang, aku bakal beliin buat kamu. Jago ngibul. Serius. Ngibul juga makasih. Nona Xiao. Kan ku bilang rumah bisa mempererat hubungan suami istri. Hubungan baik bikin rumah makin indah. Bol saya sayapkan kontraknya? Boleh disiapkan. Lari. Bagaimana dengan vasnya? Harus tanda kontrak, masih saja berlari. Ayo, cepat pergi.
Sarung sepatu. Zihui, kontaknya hilang, dihapus. Kalian di mana? Sudah pulang. Kamu tidak bisa tidak pakai sepatu hak tinggi? Mereka di mana? Toko Bakpao. Kontaknya hilang. Pasti mereka berdua bertengkar lagi. Besok aku ke kantor buat lagi. Lalu bagaimana tanda tangan? Besok aku pergi. Kembali untuk tanda tangan. Kalau kembali, mungkin semuanya sudah berubah. Kurang percaya diri sekali. Siapa tahu apa yang akan terjadi. Kamu bilang dunia ini tak terduga. Benar-benar tak terduga. Aku ubah tiket, tidak pulang. Tidak perlu. Perlu. Ayo. Lihat, kamu lihat kan? Lengkap semuanya. Rumah yang begitu baik dan hangat. Aku yakin siapapun akan menyukainya. Fotonya masih kosong, begitu dia kembali langsung foto. Cuci cetak lalu masukkan, ini gampang. Tante, harus panggil lain sekarang. Aku merasa gelisah. Jangan gelisah sama sekali. Dia ini orangnya tidak bisa ditebak. Aku suruh kamu jangan telepon sama sekali. Kamu kan tahu sifatnya. Kalau kamu cuekin, dia malah mendekat. Kalau dia tidak kembali, aku tidak bisa tinggal dianceng lagi. Dia bilang tidak akan kembali. Angkat cepat. MA, tiket yang dipesan bisa diubah tanggalnya? Aku mungkin belum bisa pulang dulu. Kenapa? Kontrak di sini belum selesai ditandatangani, untuk sementara tidak pulang dulu. Kapan pulangnya? Kapan? Sekarang belum pasti. Ada apa? Rindu aku? Tidak. Pasti rindu kan? Kenapa kamu diam saja? Kamu tahu tidak? Aku baru saja mau melakukan sesuatu yang besar. Mau tahu tidak? Aku kasih tahu, aku dan Xiaosong. Xushen, Bao Xiaohua, bisakah kamu? Bisakah kamu tenang sedikit? Setiap kali masuk seperti petir. Xiaoli, aku tidak bisa bicara lagi. Tutup ya. aku tidak tahu kamu sedang menelepon. Aku cuma mau kasih tahu. Tiket kereta cepat sudah aku dapat. Besok satu kereta denganmu. Sampai sana siapa yang jemput kita? Lupa kasih tahu, aku ganti jadwal. Kamu ganti jadwal. Aku gimana? Kamu juga ganti jadwal, atau jangan pergi saja. Tidak bisa diganti. Tiket ini sudah aku pegang. Kalau mau ganti jadwal, aku harus ke stasiun kereta cepat. Kamu tahu stasiun kereta cepat jauhnya seperti apa? Kalau aku harus pergi sejauh itu, siapa yang bayar ongkos taksi? Kamu yang bayar ongkos taksi untukku? Kenapa aku harus bayar ongkos taksi untukmu? Kamu ini masuk akal tidak sih? Kamu sudah janji padaku, kita teman sekelas 2 tahun. Sedikit pun tidak ada rasa persahabatan, bukan? Kamu tidak mengingkari janji, kan? Aku mengingkari janji apa? Mengingkari janji untuk bekerja di restoranmu. Aku kasih tahu, beberapa pekerjaan sudah aku tolak. Siapa yang suruh kamu tolak? Bukannya kamu bilang mau pilih dua arah? Kamu benar-benar mengingkari janji. Aku tahu kalian selalu meremehkanku.
Siapa itu Bao Xiaohua? Dia ini mau memberontak. Aku telepon dia balik, Tante. Aku pergi ke Shanghai. Sebentar lagi berangkat. Kamu ini mau apa lagi? Undangan pernikahan sudah aku kirim. Dia tidak pulang, aku sendiri tidak ada gunanya. Aku cari dia, lalu pulang bersamanya. Kalau dia benar-benar tidak pulang, kalau begitu aku dan dia di Shanghai. Lalu, apa aku harus menikah untuk kalian sendirian? Lelucon kalian keterlaluan sekali. Baiklah, anggap saja aku terlalu ikut campur. Urusan kalian aku tidak mau ikut campur lagi. Bagaimana kalau langsung bilang padanya besok nikah saja? Kalau kamu bilang begitu, dia malah tidak pulang. Kalau sapi ini dibiarkan semaunya, dia sudah terbang ke langit. Aku kasih tahu, kalau tidak dilakukan seperti ini, tidak akan berhasil. Dia tidak akan pernah bisa tenang, dia tahu kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih telepon padaku, kasih. Bao Xiaohua, benar-benar tidak meremehkanmu. Lihatlah betapa cantiknya kamu. Bundar dan halus ya, iya kan? Kamu masih meremehkanku, meremehkan masakanku yang enak. Meremehkan bakmi, bakpao, pangsitku, aku juara 1 di sekolah untuk masakan tepung. 2 tahun berturut-turut aku juara 1. Itu bukan meremehkan, itu iri. Kalau kamu bilang semua orang iri padamu, aku akui itu. Kalian semua iri padaku, lalu meremehkanku. Kalau begitu besok kita ke Yanchen. Kalau aku besok nggak pergi, apa kamu bakal mati di sini? Kalau kamu besok nggak pergi, lihat saja aku nabrak di sini. Aku bakal nabrak sampai mati. Lihat saja apakah aku bisa mati di sini. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Kamu jawab telepon saja. Dengar-dengar kamu mau mengubah tiket kereta. Bu, kontrak itu belum selesai ditandatangani. Dengar baik-baik setiap kataku. Kalau besok tidak pulang, hubungan ibu anak kita putus. Bu, kenapa kamu selalu pakai cara ini lagi? Sudah lebih dari 10 tahun. Setiap hari kamu mau putus hubungan ibu anak denganku. Kali ini aku serius. Dengar tidak? Ibuku mau putus hubungan denganku. Ini lebih serius daripada ancaman mati MU tadi kan? Aku dengar, sepertinya. Bos masa depanku masih satu hati denganku. Sudah, besok ketemu di stasiun kereta cepat. Dengar ya, kamu pergi sendiri, aku pasti tidak ikut. Berani tidak pergi? Aku akan mencekikmu atas nama bos masa depanku. Main komputer apaan? Aku peringatkan, kalau rusak, kamu nggak akan bisa ganti. Sinting. Kamu dengar. Dia pasti pulang besok. Tenang, aku sudah bilang padanya, kali ini aku serius. Tenang saja, besok pasti pulang, percayalah. Berapa berat mesin pendinginnya? Yang rusak di dapur sekitar 60 hingga 70 kilo. Satu orang bisa angkat? Pria mungkin masih bisa. Kalau aku yang angkat, paling cuma bisa 2 langkah. Beritahu produsen, besok pagi aku ambil. Kamu ambil di Shanghai. Suruh mereka beritahu pusat transit kurir, aku sendiri yang ambil. Kali, nggak usah pergi, mereka akan mengirimkannya. Beli 2 tiket untukku. Kereta Sipat Paling Awal besar ke Shanghai. Sianya pulang bersama Sutian, Kak Li. Besok sore ada pesta pernikahan. Kamu pengantin perempuan kok mau ke Shanghai angkat mesin pendingin? Sutian tidak bisa kembali. Apa gunanya aku mengadakan pesta pernikahan sendirian? Kakak Tain tidak kembali. Kembali? AC terlalu berat, aku tidak bisa mengangkatnya sendirian. Dia laki-laki, bantu aku bawa ke stasiun kereta cepat, lalu pulang bersama. Bagaimana kalau Direktur Dao bertanya? Aku akan memberitahunya, pesan tiket dulu.
Tidak percaya, aku tidak bisa mengaturmu. Hanya kamu yang bisa menaikkan volume. Aku tidak bisa? Aku tidak bisa? Bising sekali, bising sekali, bising sekali, bising sekali. Apa aku tidak bisa mengaturmu? Eyo. Jenggan, Eyo. Jenggan NAK. Jangan tendang, jangan jatuh, tidak bisa, tidak bisa. Rumah hancur lebih baik, jatuh dan mati dia. NAK. APA maksudnya? Minta maaf. Aku sudah menyiapkan steak dari Laos Hengsing, sup Ukraina. Kesukaanmu. Bunganya cantik ya. Ada juga anggur merah. Berapa lama kamu menunggu di bawah apartemenku? Kalau kamu tidak mengirim pesan memberitahuku, kamu lembur di kantor. Aku menunggumu semalaman. Bye Kerala. Jangan terlalu formal dong. 3 tahun tidak bertemu.
Di antara kita, masih ada proses saling jujur yang belum selesai. Jujur tentang apa yang dipikirkan, agar tidak salah paham. Baiklah. Kamu duluan. Oak, kalau begitu aku duluan. Dulu, kita berdua punya masalah. Berpisah terlalu terburu-buru, sangat menyesal. Sekarang, aku ingin berusaha kembali. Dulu aku punya masalah apa? Masalahmu tidak besar, terutama aku. Yang lalu sudah berlalu, kita berdua. Bukankah kita ingin berbaikan lagi, kan? Untuk evaluasi sebuah proyek, bisa mengabaikan kurva sebelumnya. Untuk transaksi saat ini, harus memperhatikan kualitasnya. Baru bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat dan akurat. Menikah atau rujuk bukanlah transaksi. Minum dulu anggurnya, tahunannya bagus. Anggur yang sudah lama memang enak. Anggur yang baru keluar dari gudang lebih enak. Ada maksud tersembunyi. Masih kesal. Kenapa aku harus kesal? Kesal itu seperti anak kecil. Aku hanya ingin menilai dengan benar kemungkinan kita rujuk. Nilai saja. Kemarin aku pergi ke tempat tinggal Zhao Zihui. Bagaimana ya, tempat itu? Benar-benar tidak bisa disebut rumah, bahkan tempat tinggal pun sulit. Kamu juga cukup lama bersamanya, kan? Kenapa kamu tidak merawatnya? Selain waktu kerja, kami jarang bersama. Dia sangat mandiri, menolak bantuan. Tapi kenapa kamu pergi ke rumahnya? Bagaimana dia harus menghadapinya? Tenang, saat aku pergi, dia tidak ada di rumah. Yan Ruozhu. Sebenarnya aku sedikit tidak percaya diri. Kamu tidak percaya diri? Kali ini kembali. Jika aku bukan direktur grup, bukan manajer umum perusahaan Shanghai, apakah kamu masih mau menerimaku? Kamu mengatakan itu menghina. Engkemen terbesar dalam penilaian rujuk adalah Zhao Zihui. Dibandingkan, dia lebih muda dariku. Cantik belum tentu, tapi aku lebih berpengalaman darinya. Dia bersamamu 2 tahun, aku 9 tahun. Dalam hal perasaan, mungkin kamu akan condong padaku, tapi dalam keseharian. Aku tidak bekerja di tempat yang sama denganmu. Dari Senin sampai Jumat, dia selalu di sampingmu. Lama-lama timbul perasaan itu wajar. Jadi tidak bisa menyingkirkan kemungkinan api lama berkobar lagi. Apalagi kalian berdua, sekarang belum padam. Cukup. Ada APA? Cepat sekali, tidak perlu aku bicara lagi. Lanjutkan.
Lebih baik dibicarakan, lanjutkan. Jika tujuannya adalah rujuk. Sebenarnya hanya perlu satu syarat. Kamu bilang, aku lakukan. Zhao Zihui harus menghilang dari hidupmu. Bagaimana caranya? Dia tidak ingin pergi. Dai Pikat. Dia bekerja dengan rajin dan tiken. Semua indikatornya adalah yang terbaik di departemen. Ini bukan keputusan administratif, bahkan bukan sebuah keputusan. Sebagai perusahaan, tentu membutuhkan karyawan seperti dia. Tapi di tengah percakapan kita, Zhao Zihui hanya seorang wanita. Aku juga seorang wanita. Seorang wanita yang ingin menikah lagi, harus menyingkirkan saingannya. Apalagi, kita berdua punya hak untuk menyingkirkannya. Dai Pikat, ya? Ja? Jika kamu masih mencintaiku, Aku mencintaimu. benar-benar ingin menikah lagi. Ingin. Mau minum anggur? Aku akan segera mengemasi barang-barangku. Agar besok tidak bertemu Zhao Zihui lagi. Aku memecat diriku sendiri. Yan Ruo's Hu. Apakah Zhao Zihui begitu penting bagimu? Sampai rela mengundurkan diri demi dia. Sungguh konyol, jika menikah begitu merepotkan. Untuk apa aku menikah lagi? Baik, kau kemas. Kau pergi, aku juga pergi. Kamu mau kemana? Kembali ke Paris atau kemana saja. Karena seorang Zhao Zihui, kita berdua harus pergi. Jamal yang paling kasihan, ya? Tahukah kamu sebenarnya aku kembali untukmu? Berapa kali aku harus bilang, aku sudah putus dengannya. Kamu pergi 3 tahun, haruskah aku sendiri terus? Aku beritahu, aku tidak mencintainya, dia juga tidak mencintaiku. Tapi person manusia perlu daisai. Kalau begitu, jika aku tidak kembali, kamu akan menikah dengannya, kan? Awalnya aku berpikir begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Menikah begitu merepotkan, lebih baik aku tetap single lebih santai. Ini masalahmu, bagaimana kita bisa berpisah? Aku dominan, lalu kamu? Selama kita bersama, aku bicara cinta, kamu bicara karir. Aku bicara karir, kamu bicara moral, aku bicara moral. Kamu bicara hidup singkat, harus menikmati hidup. Yang mana yang paling penting? Aku dominan, ya, dominan juga karena kamu. Kamu cerai. Aku setuju. Jadi aku akan hidup sendiri dengan baik. Semuanya jelas dan terpisah. Bersama kamu selama bertahun-tahun. Aku tidak jauh lebih tua dari Zihui. Aku juga masih muda dan cantik.
Melihatmu juga bikin deg-degan. Bahkan pernah berpikir untuk mati demi kamu. LV Chien. Maaf, aku kehilangan kendali. Dibandingkan dengan masa muda, kamu berubah. Semua orang berubah. Hanya sedikit hal di dalam hati yang tidak mudah berubah. Jadi, selalu menyusahkan diri sendiri. Pada akhirnya, cocok atau tidak, tergantung takdir. Kita pertahankan status quo dulu. Aku juga tidak nyaman. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, Anda. Xiao Song. Kamu di rumah? Tolong lihat ke lantai atas. Apakah Zhao Zihui sudah pulang? Aku telepon dia, HP-nya mati.
Tain, 2 jam yang lalu aku sudah bilang pada diri sendiri. Jangan naik, jangan naik. Aku takut kalau naik, aku benar-benar akan meledak. Ada apa? Jia Xiao 2 lagi. Xiao Duo. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ke kantor. Selesaikan kontraknya. Efisien banget. Pekerjaan sehari harus diselesaikan dalam sehari. Jumlah uang dan sahammu ada di sini. Ayo bos. Sudah capek seharian, isi tenaga lagi. Minum cepat. Terima kasih. Aku tanda tangan dulu. Suaranya kenapa keras sekali? Di sini? Ya, biar aku tanda tangan dulu. Aku ingin lebih awal. Bekerja di kantor pusat Paris. Pergi lebih awal, kamu sendiri yang tentukan. Aku tidak bisa menentukan sendiri. Yang Rose Hu. Dulu tidak pernah melepasmu pergi, sekarang mantan istri kembali ingin rujuk. Lebih tidak membantu. Dia juga tidak bisa menentukan, Chang Qian yang bisa. Air cuci kakimu sudah dingin. Aku simpan sebentar untuk membersihkan tangga. Baik, kontrak sudah ditandatangani. Besok kamu bawa kontraknya. Untuk ditandatangani oleh Xiao Zong dan Sutian. Su Tian besok pulang kampung. Aku tahu. Cincinnya dia taruh di tasku. Cincin apa? Jangan urusi, berikan kontraknya padaku. Kalau begitu aku pergi buang air cuci kaki dulu. Baik. Apa maksudnya? Bukan Xiao Zhong. Kamu di sini ngapain? Mencarimu. Kalau cari aku, naik ke atas dong. Untung aku bawa baskom air. Kalau bawa baskom batu. Kamu mau bagaimana? Pertanyaan. Spesies apa yang melempar batu di tengah malam? Aku cuma memberi contoh. Ini juga contoh. Biasanya aku buang airnya di lantai atas. Hari ini baru saja cuci kaki, jadi aku bawa baskom air ini. Tunggu sebentar. Air cuci kaki. Anggap saja sekalian mandi. Jia Xiaoduo. Kamu benar-benar musuhku di kehidupan sebelumnya. Kamu bilang begitu, aku jadi malu. Baik. Aku tidak mau berdebat denganmu. Begini. Besok aku akan bilang ke Sutian aku mundur. Baiklah. Aku mundur. Ok. Aku belajar masak 2 tahun, tidak akan bekerja untukmu. Jangan bergerak. Kamu tunggu di sini. Kontra. Ada apa? Tidak ada suara dari Xiao Zong. Pulpena?
Aku dan Zhao Zihui sudah tanda tangan. Memaksa aku tanda tangan. Lihat baik-baik, aku investasi 8.000, tidak lebih sedikit darimu. Sahamku 10. Kamu 30. Zhao Zihui dan Sutian masing-masing 30. Aku sudah tanda tangan. Lihat dulu baru tanda tangan. Air cuci kaki. Xylee. Turan Macon. Xylee. Sudah bangun? Xylee. Bibi, pagi-pagi pergi kemana? Di Kyoto. Aku beli tiket kereta cepat yang sama dengan Shutian. Sore pasti balik. Mesin pendingin restoran rusak. Hari ini banyak yang makan, sudah-sudah. Bikin pusing, jangan balik saja. Aku sebentar umumkan, pesta pernikahan jadi jamuan biasa, angpau dikembalikan. Aku janji balik sama Hutian, aku janji. Kamu janji ya? Kenapa belum bangun? Kereta jam berapa? Jam 11.30, aku tidak balik. Tidak balik? Keluarga kamu gimana? Di rumah juga tidak ada apa-apa. Kontraknya ditandatangani dulu. Setelah kontrak masih banyak urusan. Aku tadi malam. Telepon kamu semalaman tidak bisa tersambung. Kontrak sudah selesai. Aku cari kamu. Aku kerja. Aku datang cari kamu. Oke, jam berapa sampai? Aku turun. Jam 9:30. Oke. Ini dia. Ya ini. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kok cuma kamu sendiri? Harusnya berapa orang? Kamu tidak perlu datang, besok barang dikirim. Butuh cepat. Baiklah. Ada mobil? Duduk yang mantap ya. Sutian, mobilku rusak. Rusak di mana? Telepon restoran saja. Rusak di Shanghai.
Kamu di Shanghai? Mesin pendingin restoran rusak, nggak nyangka berat banget sampai nggak bisa diangkat. Taksi juga nggak bisa dipanggil. Lah, kenapa mesin pendinginnya kamu sendiri yang ambil? Awalnya pengen ketemu kamu. Sekarang balik juga nggak keburu kereta cepat. Sekarang kamu di mana? Aku nggak tahu. Ya tanya dong. Pak, Soho Bun jauh nggak? Mana? Nggak jauh. Ya tunggu aku di situ. Mesin pendinginnya kira-kira beratnya berapa? Kira-kira 40 至 50 kilo. Dasar bodoh, ngangkat sendiri. Ya tunggu aku. Aku segera ke sana. Pak, tolong cepat sedikit. Ok. Dad and Zoe. Pagi. Xiaohu, sini. Sebentar lagi ada yang cari aku, bilang aku segera balik. Pak Yan sudah sampai, baru saja suruh aku. Dia bilang begitu kamu sampai langsung masuk cari dia. Aku segera balik. Aku pergi dulu. Arah angin berubah nih. Dulu begitu Pak Yan datang, kopi susu langsung datang. Memangnya ada urusan mendesak apa? Pak Yan, Dia tadi kan di sini? dia bilang segera balik. Tolong buatkan kopi. Aku? Udahlah, udah. Sekarang kamu sampai di mana? Sudah sampai, cepatlah keretanya nggak keburu. Gimana kalau ganti jadwal saja? 2 hari lagi aku pulang bareng kamu. Nggak bisa ganti, barangnya sudah diambil. Malam ini restoran masih butuh. Blok Sigon? Blok J sebelah timur. Oke tahu. Cepat! Pak Yan, aku di bawah. Kamu naik. Naik dulu. Bang, tolong cepat sedikit. Ok. Sushin. Kamu di mana? Pak Yan tadi memanggilku kembali ke kantor. Aku sampai. Zhao Ziwi. Aku yang urus, aku yang urus. Apa ini berat banget? Mobil sampai terangkat. Ke stasiun kereta cepat. Kalau mobil rusak gimana? Kita kan cuma bayar ongkos. Rusak ya urusanmu, kita bayar ongkos kan? Kamu ngomong apa sih? Cari mobil lain saja. Sudah biasa dengar omongan begitu. Nggak sempat. Waktu nggak gratis, cepat keluarkan barangmu. Kalau nggak kamu yang angkat, aku yang angkat. Naik. Kamu ngapain? Sudah kubilang ini terlalu berat. Tambahan 50, jangan ganggu perempuan. Mau pergi atau enggak? Kamu kan bukan perempuan. 100, mesin dihitung 1 orang. Sudah.
Aku cari kamu untuk bicara soal kemarin malam. Aku tahu kamu dengar. Kalau nggak ada urusan kerja, aku turun dulu, sebentar balik. Ngapain? Teman tunggu di bawah. Pergi sana. Oke. Kamu di mana? Antar pacarku ke stasiun kereta cepat. Dia datang. Aku segera balik cari kamu. Nggak usah, kamu pulang ke Yancheng dulu. Gak bisa, kontrak harus ditandatangani hari ini. Bisa ditandatangani setelah kamu balik. Kesepakatannya 1 hari ya 1 hari. Sudah, begitu saja. Nanti aku cari kamu di kantor. Teman, Partner buka restoran. Taikaku. Sama karatenya dengan kamu. Bang, ke stasiun Hongqiao. Kamu sendiri, hati-hati di jalannya. Kalau gitu aku pergi dulu. Oke. Pak. Tunggu sebentar. Di sini tidak boleh parkir, uangnya sudah dibayar. Banyak taksi di bawah. Sini, aku yang bayar. Ayo. Sushin. Hutian. Sini. Cepat dong, kok baru datang? Kamu nggak punya sense waktu ya? Tahu nggak ini beratnya berapa? Kok nyerobot antrian sih? Kita bukan nyerobot. Kita bersama, tolongnya. Ayo. Nggak apa-apa. Ini siapa? Pacar aku, Daoli. Yang ngurus restoran keluarga kamu itu, pacarnya. Semua dia yang ngurus. Kalian berdiri di depan, kalian di depan. Daozong, restoran itu semuanya kamu yang ngurus ya? Bibi aku yang ngurus. Kalau Daper Belakang, Koki Kwang. Daozong, kamu lebih cantik dari fotonya. Kamu lihat fotoku? Lihat dong. Fotomu kan ada di Dompet Sushin. Just sering kalian buat kita lihat, kan? Mbak Ozi, puji-pujian juga harus ada dasarnya. Kapan aku bawa fotonya? Kamu, malu-maluin aja. Pacarnya nggak becus banget sih. Mana ada yang nggak bawa foto pacarnya? Apalagi pacar secantik ini. Kalau aku Daozong, udah lama aku kasih kamu satu foto. Apa sih ini berat banget? Mesin pendingin. Dokumen. Kelebihan berat. Kita berdua. Kecuali bongkar koper ini. Nggak bisa dibongkar, ya bawa sebagai bagasi saja, sampai sehari lebih lambat. Aku nggak perlu ke Shanghai. Iya. Koper seberat ini. Kamu saja tidak bisa membawanya keluar dari stasiun, kami bisa. Kesini untuk membayar biaya bagasi berlebih. Kami berdua harus bayar biaya bagasi berlebih juga.
Satu bagasi hanya bisa ikut satu orang, termasuk kamu juga kelebihan. Aku yang bayar. Berapa? Sambat. Sudah sampai stasiun? Tidak bisa lebih murah? Sudah. Tunggu sebentar, aku antar kontraknya. Tidak usah, nanti aku ke kantor cari kamu. Tidak bisa, karena aku yang terlambat. Tunggu sebentar saja. Benar-benar tidak usah, aku tidak pergi. Pak, cepat sedikit. Saya Pak, Teman, semua sudah selesai. barang di asrama belum aku rapikan. Pulang dulu beberapa hari, biar tante tidak marah. Setelah tinggal 2 hari baru rapikan. Lulus, sekolah mau membersihkan asrama. Minta teman bantu rapikan. Urusanku belum selesai, pasti tidak bisa pergi. Jangan bicara lagi, bukannya sudah selesai? Ayo cepat cek tiket, atau nanti tidak keburu. Aku bantu angkat mesin pendingin ke mobil. Sampai sana minta siar jemput kamu, Mbak Ozi. Di jalan serahkan padamu. Kamu tidak ikut pulang bersama kami? Benar tidak pulang? Aku didatangi, pasti tidak pergi. Urusan sehari selesaikan dalam sehari. Kalau ditunda-tunda, nanti banyak masalah. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak pergi. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana? Hari ini restoran keluarga kan butuh mesin pendingin? Aku tidak peduli. Pokoknya tidak bisa pulang sendirian. Kalau kamu tidak pergi, aku pasti tidak pergi. Sekarang aku telepon tante. Bilang aku juga tidak pulang. Punya tante. Sia Oli sudah naik belum? Belum, kasihan sekali. Tante, aku tidak pulang. Kamu ikut kami pulang sekali saja bisa mati. Laju pila. Kalau kamu tidak pulang, siapa yang akan perkenalkan aku interview? Sekarang kamu juga sudah buat marah Dao Zong. Ini sangat tidak baik untuk interviewku, kamu tahu? Diam. Aku sudah sampai di stasiun. Sudah cek tiket? Saya Paul? Tidak ada. Aku di pintu nomor 3. Kamu di mana? Jaga barang-barang. Kamu mau kemana? Lihat baik-baik. 4 kontrak, jumlah uang dan saham. Sudah diubah sesuai yang dibicarakan kemarin, sekarang tanda tangan. Aku sangka kamu benar-benar datang. Iya, urusan sehari harus diselesaikan dalam sehari. Ini, ada cincin juga. Angkat, biar aku lihat. Sudah, tugas selesai. Kamu pulang ke Yancheng, aku kembali ke kantor. Terima kasih. Ayo, buruan naik kereta. Kamu duluan. Pergi. Apa itu? Biar aku lihat. Cincin. Cincin pernikahan. Kamu saja yang menikah. Siapa tadi itu? Aku belum pernah lihat. Kamu kok misterius banget? Dao Zong kenal dia? Mbak Ozi, kamu jangan jadi koki lagi. Kalau tidak jadi penjilat, sayang sekali. Kamu. Tapi aku sarankan kamu pikirkan baik-baik, restoran ini milik siapa sebenarnya. Milik Miu.
Bagaimana kalau dibatalkan saja? Tidak menikah. Sudah bilang ke tante. Aku ikut kamu. Kamu bilang apa? Ikut kamu kembali ke Yancheng. Pergi, Daozong sudah pergi. Tadi kenapa kamu foto? Bukti kamu sudah dapat cincinnya, jangan mau ingkar. Masuk. Yanzong, Sekarang sudah jam berapa? pergi ke ban. Ini 10.000. Untuk apa? Waktu itu kartuku tertelan, jadi aku ambil 30.000 darimu. Ini bayar 10.000 dulu, ada surat hutang baru, besok tolong. Kembalikan surat hutang 30.000 itu padaku. Ini semua tidak masalah. Memang harus dikembalikan. Tadi malam, Aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan CEO V, benar-benar tidak sengaja. Tapi terima kasih. terima kasih untuk apa? Selama 2 tahun terakhir, aku bersyukur. Aku tidak ingin membuatmu sulit karena aku. Jika kehadiranku mengganggumu dan CEO LV, aku ingin pergi. Bercanda, kenapa kamu harus pergi? Aku yang berkinerja terbaik di seluruh departemen. Benar, Maksudku, aku ingin pergi ke kantor pusat di Paris. Ada satu kuota di departemen, kamu pernah janji padaku. tapi itu urusan tahun depan. Aku takut jika tetap sampai tahun depan. CEO LV akan lebih sulit. Aku akan bicara padanya. Perpindahan personel ke kantor pusat, akhirnya harus melalui dia. Terima kasih, CEO Yan. Aku memanggilmu untuk membahas kontrak saham catering itu. Tidaklah. Tadi malam komputermu tidak dimatikan. Aku melihatnya. Hanya membantu teman. Nama direktur utamanya Sutian. Ada 2 orang lagi. Kamu tertarik dengan toko kecil pinggir jalan seperti ini? Ini bukan gayamu. Kamu selalu punya tujuan jelas dan tidak membuang waktu. Mereka dan aku sekarang adalah orang yang sama, bisa memberiku kebahagiaan. Beberapa hari ini, tanpa Sutian, aku mungkin akan sangat sedih. Alasan aku baik-baik saja sekarang, termasuk kerja sama saham catering itu. Tapi ini tidak akan mempengaruhi tujuanku. Tujuanmu adalah kantor pusat Paris. Paris juga bukan tujuan akhirku. Lalu apa? Hidup dengan martabat di Shanghai. Memiliki karir yang membanggakan. Bisa memberikan hidup yang layak untukku dan keluargaku. Kamu bilang tadi, mereka sama sepertimu. Tapi tidak sama dengan aku di masa depan. Tujuanku menuju arah yang berbeda. CEO V adalah tujuanku. Memiliki status, posisi, dan karir.
layak dihormati. Dia tidak sempurna. Tapi kamu menyukainya, aku juga. Aku khawatir dengan kontrak itu. Kalau kamu sudah tanda tangan, berarti punya tujuan yang sama dengan mereka. Apa karena aku? Nggak sama sekali. Aku punya tujuan yang jelas. Tegaslah. Kapan aku bisa tahu hasilnya? Kamu bilang mau ke kantor pusat di Paris. Kalau aku nggak mau kamu pergi terlalu cepat, Anda sudah janji sama aku. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku kerja dulu. Perintah Bos Selve. ya, pergilah. Hei Tai. Aku bantu bawa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku bantu bawa. Kamu bawa tas kamu sendiri aja. Kakli, Kaktain, sini. Bos Dao, makan dulu. Aku nggak makan, makasih. Makan dong, habis perjalanan jauh. Aku lihat kamu nggak makan apa-apa. Hello, nama ke Bao Xiaohua. Mereka panggil aku Baozi. Aku teman sekelas Sutian. Datang kerja di restoran kalian. Halo, namaku Sier. Kamu bagian dapur, aku bagian depan. Kepala pelayan. Muda-muda udah jadi kepala pelayan, kamu hebat banget. Pengantin pria. Restoran ada acara pernikahan. Katanya yang mau nikah suka ke restoran buat nikahan. Nggak ribet. Kita bisa dapat keberuntungan. Tante, Xiaoli udah jalan ke restoran. Aku udah bilang sama Xia. Shutian, ganti baju JS pa turun mobil, jangan lupa. Kamu turun dulu, masuk lewat pintu belakang. Aku tunggu di depan. Bos Dao, selamat ya, selamat. Makasih, masuk dulu. Makasih, selamat. Maaf ya, selamat. Bos Dao, mobilnya udah datang. Ayo, masuk dulu. Selamat ya. Sini. Bos Dao, jasnya? Di mobil, ambil. Angin di Anceng kok kenceng banget ya? Kamu bilang angin kencang, udah berapa lama nggak pulang? Ayo, ganti jasnya. Jas. Hei, Jas apa? ganti dulu baru naik, ganti di mobil aja. Ayo bantuin. Sepetin. Selamat ya Tain, mulai sekarang aku panggil Li Jie jadi kakak ipar. Panggil apa? Ada apa sih? Tulisan gede gitu nggak bisa baca? Sutian Daoli resmi menikah. Nggak mungkin. Gede banget ini kok aku nggak tahu? Sekarang kan udah tahu? Xia Oli tahu nggak? Dia tahu lebih dulu dari kamu. Udah deh, nggak usah mikir lagi. Sekarang kabur juga udah telat. Aku Casey Chow, Sian Charo Yanshen. Separuh teman udah pada minum di dalam. Ayo masuk. Ada apa sih? Nikah dong? Semoga langgeng sampai tua. Tunggu. Sebentar.